Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadiratil Rabbi. Tahun ini insyaallah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan, bulan yang sangat-sangat diharapkan kehadirannya oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Tahun ini kita berkesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Baqarah yang tadi dibacakan, di mana Ramadan adalah ikhtiar kita untuk memperbaiki diri dan bagaimana menggapai la'alakum tattaqun, menjadi sebuah cita-cita, menjadi sebuah harapan seluruh kaum muslimin dalam rangka bagaimana nanti menghadapi kehidupan, terutama kehidupan akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa makna yang nanti kita bisa rasakan, yang nanti bisa kita harapkan dari apa yang terjadi di bulan Ramadan. Bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bayangkan luar biasanya ketika kita menghadapi waktu berbuka puasa yang walaupun hanya seteguk air, 1 buah atau 3 buah kurma, itu luar biasa kebahagiaan yang kita dapat. Itulah Ramadan. Bagaimana Ramadan mendidik kita untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk disiplin dengan waktu. Boleh jadi yang selama ini kita nggak pernah bangun malam untuk melaksanakan ibadah syaur, tapi dengan Ramadan bagaimana waktu itu disiplin, kita harus melaksanakan ibadah melalui syaur, walaupun hanya seteguk air atau 1 buah kurma. Bagaimana dengan Ramadan juga mendisiplinkan waktu dalam hal kehidupan sehari-hari. Ketika di depan kita ada makanan yang enak, tapi ketika iman bicara, kita nggak akan tergiur. Disitulah makna bagaimana kita disiplin dengan waktu. Begitu adzan berkumandang pada saat maghrib, di sanalah kita juga wajib untuk melakukan takjil atau buka. Ini menunjukkan bagaimana disiplinnya waktu dalam selama melaksanakan kegiatan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dari hikmah kita bagaimana melaksanakan Ramadan adalah hidup sederhana. Walaupun sering kita jumpai dalam kehidupan, dalam kegiatan Ramadan ketika menyiapkan untuk berbuka puasa, orang sangat luar biasa. Segala diada-adakan, bahkan mungkin lebih dari 1. Padahal sesungguhnya yang dimakan ketika
berbuka adalah sedikit. Kita berupaya dengan Ramadan ini untuk bisa hidup sederhana. Karena kebahagiaan tadi ketika bersyukur hanya seteguk air atau satu buah kurma itu luar biasa bahagianya. Kenapa tidak lebih disederhanakan lagi dalam hal makanan ketika berbuka puasa? Kadang sekalipun kita sering jumpai, tapi tetap bagaimana komitmen kita untuk sederhana dalam terutama hal-hal makanan ketika sedang berbuka puasa. Hadirin rahimakumullah, keutamaan Ramadan atau hikmah Ramadan yang berikutnya adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, perlakuan terhadap fisik dan psikis. Ini penting. Mengapa? Boleh jadi di luar Ramadan lebih kepada bagaimana rutinitas yang ada. Sholat seperti itu, sedekah juga biasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ketika Ramadan, ini sangat luar biasa. Seluruh aktivitas yang menyangkut ibadah itu ada di Ramadan. Mulai baca Quran, taraweh yang tidak ada di bulan-bulan yang setelah Ramadan, zakat juga ada zakat fitrah yang tidak ada di bulan-bulan Ramadan, di luar Ramadan. Sedekah diperbanyak, iktikaf, Lailatul Qadar, semua peribadahan yang ada di Ramadan tidak semuanya ada di Ramadan. Ini menunjukkan bahwa psikis atau dunia akhirat di Ramadan itu betul-betul seimbang. Secara fisik, bahwa dengan saum kata Rasulullah itu menyehatkan. Ini bukan hanya sekedar kata-kata Rasulullah. Ketika Rasulullah bicara melalui hadisnya, itu yang harus kita taktimi, yang harus kita taati, dan ini dirasakan semua. Betapa sebenarnya dengan melaksanakan saum itu sangat-sangat menyehatkan badan dan juga menyehatkan secara psikis. Inilah yang ditunjukkan dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang terakhir, hikmah atau keistimewaan di bulan Ramadan adalah kita harus bersikap hati-hati. Ini yang dalam peribadahan, tata peribadahan Ramadan mendidik kita untuk bersikap hati-hati. Tadi sampaikan, ada makanan yang sangat-sangat enak, super enak. Tapi ketika iman bicara, di sanalah kita hati-hati. Nggak mungkin kita menyentuh apalagi sampai mencicipi bahkan sampai makan. Karena apa? Iman yang bicara. Ketika iman bicara, di sanalah ada kehati-hatian. Makanya Ramadan mendidik kita supaya hati-hati. Hikmahnya di luar Ramadan bahwa kehidupan yang kita jalani harus selalu penuh kehati-hatian, tidak ceroboh atau tidak asal yang penting enak, yang penting menang untuk diri sendiri, tidak mempedulikan yang lain. Ini hikmahnya. Ramadan mengajarkan kita untuk selalu bersikap, berkata, bertutur kata, atau berperilaku yang hati-hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.